操！Di awal film, memperlihatkan para petinggi militer Cina yang sedang memonitor penggerebekan pabrik pembuatan narkoboy yang ada di sana. Diberitahu kalau pabrik tersebut adalah pabrik pembuatan narkoboy terbesar yang ada di Cina. Penggerebekan itu dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Chen, ini orangnya. Hingga tak lama kemudian Chen memerintah semua pasukannya yang sudah ada di pabrik itu untuk memulai penggerebekan. Setelah pasukan Jenderal Chen berhasil melumpuhkan semua orang yang ada di sana, bandar barang haram itu keluar, lalu menyandera satu warga sipil yang kebetulan ada di sana. Di sini si bandar mengancam akan menghabisi orang itu jika pasukan Jenderal Chen tidak mundur. Jenderal Chen yang tak mau warga sipil menjadi korban, ia pun memerintah semua pasukannya untuk mundur. Namun salah satu sniper Jenderal Chen yang bernama Ling Fang, ia pun mengabaikan perintah Jenderal Chen dan tetap membidik si bandar. Di sini Ling Fang mengarahkan senjatanya ke arah tembok yang ada di pinggir sandra, lalu inilah yang dilakukan Ling Fang. Keesokan harinya terlihat Ling Fang yang disidang oleh para petinggi militer. Di sini para petinggi kecewa kepada Ling Fang karena kemarin dia tidak menuruti perintah Jenderal Chen. Ling Fang mencoba membela dirinya dengan mengatakan, kalau dia tidak menghabisi si bandar kemarin, maka dipastikan si bandar akan menyerang balik militer. Namun para petinggi yang tidak menerima penjelasan apapun, mereka tetap memenjarakan Ling Fang secara militer. Beberapa hari kemudian adegan berpindah ke salah satu pulau yang ada di sana. Di sana terlihat seorang kakek yang sedang melukis, namun tiba-tiba dia disergap oleh para polisi. Terlihat si kakek yang sangat santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian ketua polisi itu mengatakan kalau si kakek akan ditangkap karena kasus perdagangan manusia, narkoboy, dan pembiayaan terhadap teroris. Kemudian si kakek dibawa keluar karena dia akan segera dihukum mati. Terlihat si kakek yang masih santai, dan masih sempat-sempatnya untuk sebat dulu. Hingga saat ketua polisi itu akan mengambil rokok si kakek, inilah yang terjadi. Ternyata para polisi itu diserang oleh tentara bayaran Amerika yang diketuai oleh Tom, ini orangnya. Peperangan terjadi cukup lama, namun terlihat si kakek yang masih santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada akhirnya semua pasukan polisi itu berhasil dihabisi oleh pasukan Tom. Di sini Tom memerintah anak buahnya agar membukakan borgol si kakek, kemudian mereka segera membawa si kakek pergi. Sore harinya terlihat si kakek dan semua pasukan Tom sedang melakukan upacara pemakaman. Ternyata yang meninggal adalah si bandar yang kita lihat di awal film. Si bandar itu rupanya adalah adik kandung dari si kakek ini. Setelah selesai prosesi acara pemakaman, si kakek memerintah Tom untuk memburu Ling Fang, yaitu sniper yang telah menghabisi adik si kakek. Si kakek berjanji akan memberi Tom bayaran 4 kali lipat, jika Tom dan pasukannya berhasil menghabisi Ling Fang. Hingga akhirnya Tom menyetujuinya, dan si kakek langsung memberikan foto Ling Fang, beserta uang muka untuk Tom. Adegan berpindah ke Ling Fang, yang saat ini sedang berolahraga di dalam selnya. Kemudian Ling Fang didatangi oleh atasannya yang bernama Joyun. Joyun yang merasa kasihan kepada Ling Fang, ia pun berniat membebaskan Ling Fang, asalkan Ling Fang mau bergabung dengan pasukan elitnya yang diberi nama Wolf Warrior. Ling Fang juga yang tak mau berlama-lama di dalam sel, akhirnya ia menyetujui tawaran dari Joyun. Sore harinya Joyun dan Jenderal Chen membawa Ling Fang ke tengah hutan, karena markas pasukan elit Wolf Warrior berada di tengah hutan itu. Setelah Jenderal Chen dan Joyun pergi, Ling Fang langsung didatangi oleh semua pasukan Wolf Warrior.
Pasukan Wolf Warrior ini dipimpin oleh komandan yang merupakan bawahannya Joyun. Di sini si komandan langsung memberi arahan kepada Ling Fang, hingga pada akhirnya Ling Fang diterima secara resmi menjadi anggota pasukan elit Wolf Warrior. Tak lama setelah itu, terlihat mereka akan melakukan latihan perang, dengan menggunakan senjata berpeluru karet dan petasan sebagai bomnya. Di tengah latihan perang itu, pasukan Ling Fang berhasil memenangkan peperangannya, karena dia mampu menembak Jenderal Chen. Di sisi lain, terlihat Tom dan semua pasukannya, yang sudah berhasil menemukan lokasi Ling Fang melalui sinyal satelit. Hingga dengan cepat, Tom mengerahkan semua anak buahnya untuk mendatangi lokasi Ling Fang saat ini juga. Keesokan harinya terlihat Ling Fang dan pasukannya, yang sedang menjalani sesi latihan perang lagi. Namun tiba-tiba satu rekan Ling Fang harus tewas karena terkena tembakan peluru asli. Ling Fang yang baru menyadari kalau itu peluru asli, ia pun memerintah semua pasukan untuk bersiap karena sekarang, mereka akan berperang sungguhan. Ternyata yang menyerang Ling Fang adalah Tom dan semua pasukannya, yang kini sudah berada di lokasi latihan Ling Fang. Di sini Ling Fang yang hanya tinggal satu orang, ia pun memilih untuk kabur. Kemudian Tom juga memilih untuk melarikan diri, karena dia melihat pasukan Wolf Warrior yang lain datang untuk membantu Ling Fang. Setelah dirasa kondisi sudah aman, Ling Fang mendatangi satu jasad rekannya yang tewas tadi. Terlihat Ling Fang yang bersedih karena rekannya itu mempunyai anak kecil yang fotonya disimpan di dalam topi militernya. Adegan berpindah ke Jenderal Chen dan Joyun. Di sini mereka berhasil mendapat informasi kalau Tomlah tentara bayaran yang telah menyerang kelompok Ling Fang tadi. Kemudian mereka juga diberitahu kalau Tom dan pasukannya adalah tentara Amerika yang memilih untuk pensiun, lalu beralih profesi menjadi tentara bayaran internasional. Saat ini Jenderal Chen dan Joyun juga sudah mengetahui kalau yang membayar Tom adalah si kakek karena ingin balas dendam atas kematian adiknya yaitu si Bandar. Keesokan harinya Jenderal Chen dan Joyun mengirim persenjataan lengkap kepada pasukan Wolf Warrior. Jenderal Chen memerintah semua pasukan Wolf Warrior agar menyerang balik Tom dan pasukannya saat ini juga. Sementara dirinya dan Joyun akan mengawasi mereka dari jarak jauh. Di sini Jenderal Chen terus memberi semangat kepada pasukan Wolf Warrior, hingga penyerangan pun dimulai. Di tengah hutan, Tom baru menyadari kalau sekarang dia dan pasukannya sedang diserang. Dengan sigap Tom memerintah semua pasukannya untuk bersiap dan perang pun terjadi. Di tengah peperangan, terlihat rekan Ling Fang banyak yang gugur akibat sniper dari pasukan Tom. Di sini Ling Fang berinisiatif menembaki pohon besar, untuk melindungi pasukannya dari tembakan sniper. Kemudian Ling Fang langsung menghubungi Joyun, dan memintanya agar memberi kode kepada Ling Fang setiap 2,3 detik sekali. Ternyata Ling Fang bermaksud akan menghabisi sniper pasukan Tom, dan ia mengetahui kalau sniper pasti menembak setiap 2,3 detik sekali. Alhasil Ling Fang berhasil menghabisi sniper itu, namun sayangnya dia harus tertembak oleh Tom. Kemudian semua pasukan Wolf Warrior kembali menyerang lagi, hingga berhasil menghabisi pasukan Tom dan hanya menyisakan Tom seorang. Tom yang begitu cerdik, ia pun langsung memasang berbagai macam ranjau, dan berhasil menumbangkan sebagian pasukan Wolf Warrior.
Di sini Ling Fang juga harus menginjak ranjau yang telah dibuat Tom tadi. Melihat hal tersebut, Jo-yun langsung memberi semangat kepada Ling Fang dan memintanya agar tetap tenang, hingga kemudian inilah yang terjadi. Untungnya Ling Fang masih selamat dan ia pun kembali sadar. Ketika semua petinggi militer mengkhawatirkan keadaan Ling Fang malah menanyakan apakah Jo-yun sudah mempunyai pacar. Dengan rasa malu bercampur senang, Jo-yun pun menjawab belum. Mendengar hal tersebut, Ling Fang kembali bersemangat lalu bergegas pergi untuk kembali memburu Tom. Di sini terlihat Ling Fang yang berhasil mengejar Tom, hingga aksi tembak-tembakan antara mereka berdua pun tak terhindarkan. Ling Fang yang melihat Tom akan kabur, ia pun langsung mengejarnya, hingga terjadi tarung jarak dekat. Di tengah pertarungan Ling Fang sempat terpojokan oleh Tom, namun kemudian inilah yang dilakukan Ling Fang. Setelah berhasil menghabisi Tom, terlihat sekelompok tentara penyelamat datang untuk mengobati Ling Fang yang juga terluka. Namun ketika akan diobati, Ling Fang melihat tato kalajengking yang artinya, semua orang itu bukanlah tentara penyelamat, melainkan anak buah si kakek yang sedang menyamar. Dengan sigap untungnya Ling Fang berhasil menghabisi orang itu. Setelah itu terlihat si kakek dan para anak buahnya yang sudah menggunakan seragam militer, langsung memberondong Ling Fang dengan tembakan, hingga aksi peperangan pun kembali terjadi. Ling Fang berhasil menghabisi semua anak buah si kakek yang ada di sana, namun sayangnya terlihat si kakek yang akan kabur ke atas bukit. Di bawah bukit itu juga, terlihat sudah ada ratusan anak buah si kakek yang akan menyerang Ling Fang, namun inilah yang terjadi. Di sini Ling Fang berhasil menodong si kakek, yang membuat semua anak buahnya tidak berani untuk menembak. Kemudian datang beberapa helikopter militer, untuk membantu Ling Fang. Hal tersebut juga membuat semua anak buah si kakek menjadi mundur, hingga Ling Fang berhasil menangkap si kakek secara hidup-hidup. Meskipun si kakek sudah tertangkap dan akan segera dihukum mati, namun dia masih santai dan sempat sebat dulu. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Jo-yun yang saat ini menerima cinta Ling Fang. Terlihat juga mereka berdua sangat bahagia, karena mereka memang saling mencintai, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.